Hello everyone. Video ini akan menunjukkan dengan jelas bahwa setan tahu bahwa Kristus adalah anaknya Bapa, bahwa Kristus adalah the Son of God, bukan berperan sebagai anak Bapa, tetapi adalah sesungguhnya anak Bapa. Kebenaran ini kita akan buktikan dari Matius 4 ayat 4. Waktu setan menggoda Kristus di padang belantara setelah Kristus puasa 40 hari dan 40 malam. Sebelum kita bahas ayat itu, kita perlu establish sesuatu dulu mengenai setan. Tujuan setan waktu dia menggoda siapa saja ialah agar yang digoda berdosa. Dengan yang digoda berdosa, setan akan gunakan alasan itu sebagai bukti bahwa hukum Tuhan tidak dapat dipatuhi, sehingga hukum Tuhan perlu dirubah atau disingkirkan. Jikalau hal itu adalah kebenaran, maka setan benar dalam tuduhannya di surga, dan sepatutnya tidak perlu untuk dibuang dari surga. Dan tentu saja Tuhanlah yang salah, dan yang kalah adalah Tuhan dalam kontroversi ini, kalau tuduhan setan benar. Mari kita ke cerita Taman Eden untuk menyaksikan tipuan setan yang ditujukan kepada Hawa. Di 1 Timotius 2 ayat 14 dikatakan, Hawa tertipu dan akibatnya dia berdosa. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat Hawa tertipu? Tipuan apa yang menipu Hawa? Sebelum Hawa tertipu, setan menanamkan bibit keraguan ke dalam pikirannya. Dia katakan kepada Hawa bahwa kamu sebenarnya tidak akan mati walaupun kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Sementara kita tahu bahwa yang Tuhan katakan ialah kamu pasti akan mati jikalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan itu. Setan berhasil untuk membuat Hawa ragu terhadap perkataan Tuhan, bahwa akibat makan buah terlarang adalah kematian. Jadi kita bisa lihat bahwa Hawa menerima bibit keraguan yang ditabur setan sebelum Hawa berdosa. Dosa adalah pelanggaran hukum atau pelanggaran firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Jadi agar yang digoda berdosa, setan sebelumnya menabur bibit keraguan ke dalam pikiran orang yang dia sedang goda, dengan meragukan kebenaran dari apa yang Tuhan sudah ucapkan. Dan jikalau orang itu percaya tipuannya setan, yaitu dia percaya bahwa yang Tuhan katakan sebenarnya tidak benar, langkah berikutnya, orang itu akan melakukan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan akibatnya, orang itu akan berdosa. Dan berhasillah tujuan setan dalam penggodaannya. Mari kita ke Matius 4 ayat 4. Setelah 40 hari puasa, Kristus menjadi sangat lapar. Makanan jasmani adalah kebutuhan dasar manusia. Tanpa makanan, manusia pasti akhirnya akan mati. Setan mengatakan kepada Kristus, jikalau engkau adalah anaknya God, kita bisa lihat dengan jelas ciri khas penggodaan setan di sini. Dengan mengatakan jikalau engkau adalah anak Bapa, setan menunjukkan bahwa dia ragu jikalau Kristus adalah anaknya Bapa. Seakan-akan setan mengatakan, saya ragu sebenarnya kalau kamu memang anaknya Bapa. Dalam penggodaan ini, setan tidak menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya Bapa. Dia hanya ragu saja bahwa Kristus adalah anaknya Bapa. Dia harapkan agar keraguannya disingkirkan dengan Kristus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya Bapa. Dan karena setan yang ragu, artinya setanlah yang membuat syaratnya untuk dirinya dipuaskan dari keraguannya. Dan syarat yang setan berikan adalah rubah batu menjadi roti. Artinya yang setan mengerti ialah kalau Kristus bukan anak Bapa, maka Kristus tidak memiliki kuasa ilahi untuk merubah batu menjadi roti. Karena kuasa ilahi itu dimiliki oleh anak Bapa. Tetapi jikalau Kristus sesungguhnya adalah anak Bapa, maka Kristus akan membuktikannya dengan menggunakan kuasa ilahinya untuk membuktikan kepada setan bahwa dia sesungguhnya adalah anak Bapa. Jangan lupa, tujuan setan ialah agar Kristus berdosa. Jadi waktu setan meragukan hubungan anak dengan Bapa, itulah cara untuk Kristus membuktikan kepadanya dan memuaskan keraguannya setan.
artinya dengan Kristus merubah batu menjadi roti, sesuai dengan anjuran setan sebagai bukti bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya Bapa, maka Kristus berdosa karena itulah tujuannya setan. Seandainya Kristus bukan anak Bapa, artinya dia tidak memiliki kuasa ilahi untuk merubah batu menjadi roti untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sehingga setan tidak akan mengatakan, jikalau engkau adalah anak Bapa, kalau Kristus memang bukan anaknya Bapa. Saya berikan contoh. Bilanglah untuk lari lebih cepat dari kijang adalah dosa. Jadi kalau saya larinya lebih cepat dari kijang, itu adalah dosa. Apakah setan akan menggoda manusia untuk lari lebih cepat dari kijang untuk membuktikan bahwa orang itu adalah manusia? Tentu saja jawabannya tidak. Karena manusia larinya enggak lebih cepat dari kijang, dan itu adalah satu kemustahilan untuk bisa lari lebih cepat dari kijang. Setan juga tidak akan menggoda siapapun untuk melakukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukannya. Karena pasti ujung-ujungnya dia nggak akan berdosa kalau dosa itu ialah untuk melakukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Kristus sanggup untuk merubah batu menjadi roti, karena dia memiliki kuasa ilahi di dalam dirinya. Artinya Kristus sesungguhnya adalah anak Bapa. Karena sesuai dengan perkataan setan, anaknya God bisa merubah batu menjadi roti. Artinya, the Son of God memiliki di dalam dirinya kuasa ilahi. Dan setan tahu hal itu. Itu sebabnya dia menggoda Kristus untuk menggunakan kuasa ilahinya sebagai anak Bapa untuk memenuhi rasa laparnya. Jikalau Kristus melakukan apa yang dianjurkan setan, Kristus berdosa. Karena dia menggunakan kuasa ilahinya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya waktu digoda setan. Sementara kita manusia, waktu digoda, tidak bisa kita memenuhi kebutuhan jasmani kita karena kita tidak memiliki kuasa ilahi yang dimiliki Kristus untuk membuat batu menjadi roti. Dan oleh sebab itu, Kristus bukan contoh saya waktu saya digoda. Karena dia luput penggodaannya dengan menggunakan kuasa yang saya tidak miliki. Sementara saya tidak luput dari penggodaannya karena saya tidak memiliki kuasanya. Tidak bisa dikatakan bahwa Kristus digoda sebagaimana kita digoda. Lalu dia menggunakan kuasa ilahinya untuk meringankan penggodaannya. Artinya penggodaan setan hanya akan berhasil jikalau Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk merubah batu menjadi roti. Sebagai bukti bahwa dia sesungguhnya adalah anak Bapa. Dengan kata lain, setan hanya akan berhasil jikalau Kristus sesungguhnya adalah anak Bapa yang menggunakan kuasa ilahinya untuk memenuhi laparnya dengan cara membuktikan kepada setan bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya Bapa di surga. Seandainya Kristus bukan anaknya God, maka dia tidak memiliki kuasa ilahi untuk merubah batu menjadi roti. Sementara tujuan setan ialah agar Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk memenuhi laparnya dan membuktikan kepada setan bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Kristus hanya akan berdosa jikalau dia menggunakan kuasa ilahinya. Dan karena tujuan setan ialah agar Kristus berdosa, maka penggodaannya hanya akan berhasil jikalau dia tahu bahwa Kristus adalah sesungguhnya anaknya God yang memiliki kuasa yang ilahi yang sanggup merubah batu menjadi roti. Inilah buktinya bahwa setan, walaupun dia tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah the Son of God, namun melalui penggodaannya, dia secara tidak langsung mengakui bahwa Kristus adalah the Son of the living God. Bapa sendiri menyatakan bahwa Kristus adalah anaknya yang dia kasihi. Setan berada di tepi sungai Jordan waktu Bapa menyatakan kebenaran itu. Yang setan ingin lakukan ialah untuk membuat Kristus ragu akan perkataan Bapanya di sungai Jordan. Jikalau Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk membuktikan kepada setan bahwa yang Bapa ucapkan adalah benar, maka setan berhasil untuk membuat Kristus ragu akan perkataan Bapanya. Karena jikalau Kristus tidak ragu, maka dia tidak perlu untuk membuktikan apapun kepada setan. Kristus mendengar suara Bapa di sungai Jordan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Setan pun mendengar suara yang sama. Kristus tidak perlu menggunakan kuasa ilahinya untuk merubah batu menjadi roti, untuk membuktikan bahwa apa yang Bapa katakan di sungai Jordan itu benar.
Bapa sudah berfirman. Yang dia katakan adalah kebenaran. Dan setan pun tahu itu adalah kebenaran. Itu sebabnya jawaban Kristus kepada setan telah tertulis di dalam kitab suci. Manusia tidak hanya hidup dari roti jasmani saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa-Ku di surga. Firman yang keluar dari mulut Bapa adalah, inilah anakku yang kukasihi. Hawa makan buah yang terlarang karena setan berhasil untuk meragukan Hawa akan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kristus tidak meragukan firman Bapanya di sungai Jordan, bahwa dia sesungguhnya adalah the Son of God. Dan oleh sebab itu, Kristus tidak makan roti yang hanya dapat dimakan melalui membuktikan keraguannya setan. Untuk melakukan apa yang dianjurkan setan adalah untuk menyetujui keraguannya. Untuk menyetujui keraguannya ialah untuk setuju dengan setan. Setan tahu kebenaran mengenai buah yang dilarang untuk dimakan. Namun dia berhasil untuk menipu Hawa untuk meragukan apa yang benar. Setan pun tahu kebenarannya bahwa Kristus adalah the Son of God. Namun dia berhasil untuk menipu banyak orang untuk meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God. Apa yang Bapa katakan di sungai Jordan mengenai Kristus? Inilah anakku yang kukasihi. Karena Bapa tidak bisa berbohong dan mustahil untuk Bapa berbohong, kesimpulannya ialah Kristus adalah sesungguhnya the Son of the living God. Janganlah kita ragukan akan kebenaran itu. Sebagaimana Kristus sama sekali tidak bisa diragukan akan firman yang keluar dari mulut Bapanya. To God be the glory.